Ya, salam saudara yang terkasih Tuhan. Baik, saat siang hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, ya, saat siang hari ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang kuat di tengah ketidakpastian. Ya, kuat di tengah ketidakpastian. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, mungkin saudara sedang berada di tengah pergumulan, ya, kesulitan, ya, persoalan yang menghimpit hari demi hari mendatangi saudara. Ya, saudara mungkin sudah lama cari pekerjaan, dah nganggur berbulan-bulan. Aduh Tuhan, kok sampai sekarang belum ada panggilan, padahal di mana saya sudah layangkan surat lamaran, kok belum ada yang memanggil saya untuk bekerja. Apakah harus tunggu saya dilamar? Nah, seperti itu. Atau mungkin Anda sedang dalam seti rumah tangga yang dalam persoalan pergumulan, ya, cekcok masalah suami istri. Ada bergumul, Tuhan, kenapa persoalan rumah tangga aku terus seperti ini, tidak pernah akur, ya. Atau mungkin saudara sedang dalam pekerjaan, mungkin dengan tekanan dari bos atau apa, ya. Kesulitan, tantangan, persoalan selalu datang menghampiri hidup kita, saudara. Saya mau katakan, selama kita masih di dunia, kita tidak akan pernah lepas dari namanya persoalan, kesulitan, saudara. Namun saya mau katakan, bagaimanapun situasi, keadaan yang kita alami, mari tetaplah kuat di tengah kesulitan ini, tetaplah kuat di tengah ketidakpastian kehidupan kita ini, saudara yang terkasih Tuhan. Kenapa? Karena pencobaan, kesulitan, ketidakpastian yang menghampiri kita, saudara, itu hanya hal-hal biasa yang akan berlalu, saudara yang terkasih Tuhan. Karena Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara. Ini, jadi kita harus sadari bahwasanya sebesar apapun kesulitan, ketidakpastian, pergumulan, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita, saudara yang terkasih Tuhan. Nah, lalu bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah ketidakpastian ini, saudara? Nah, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah ketidakpastian ini? Yang pertama adalah tetap mengucap syukur, saudara. Orang yang selalu mengucap syukur, dia akan selalu mendapatkan kekuatan di dalam dirinya, Bapak, saudara, untuk menjalani hari-hari, untuk menghadapi setiap persoalan, masalah dalam kehidupan, saudara. Kenapa? Karena orang yang selalu mengucap syukur, dia menyadari bahwasanya hidupnya bukan bergantung kepada apa yang dia punya, tetapi hidupnya bergantung kepada Tuhan, saudara. Jadi makanya dia bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena dia menyadari bahwasanya apa yang dia alami itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, saudara yang terkasih Tuhan. Dia merasakan bahwasanya anugerah Tuhan, kasih Tuhan lebih besar dia alami dalam kehidupannya dibanding dengan persoalan, kesulitan, masalah yang dia hadapi. Oleh karena itu, mari saudara yang terkasih Tuhan, belajarlah untuk selalu mengucap syukur di tengah-tengah ketidakpastian kita. Selalulah belajar mengucap syukur di tengah-tengah pencobaan, kesulitan, tantangan kita alami. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan baru dalam diri kita, kita mendapatkan semangat untuk menjalani hari-hari kita, saudara yang terkasih Tuhan. Ini, dan mari belajarlah untuk mengucap syukur di tengah situasi keadaan yang kita alami, saudara. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat di tengah ketidakpastian ini, saudara yang terkasih Tuhan? Yang kedua adalah yakinlah bahwasanya pergumulan itu akan berlalu, saudara yang terkasih Tuhan. Karena dikatakan sekali lagi, pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yakin, saudara, bahwasanya pergumulan yang kita alami ini akan berlalu, saudara. Seperti sudah melihat awan di langit, saudara, kita melihat ketika angin membawa awan itu, maka akan kelihatan cerah, saudara yang terkasih Tuhan. Jadi ada terang di balik awan hitam itu, saudara. Nah, demikian juga di tengah situasi persoalan tentang kita alami, tetap, saudara, itu akan berlalu. Itu hanya hal yang menghampiri kita sementara, saudara. Tapi yakinlah, setelah badai itu berlalu, setelah ketidakpastian itu berlalu, kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat terang, kita melihat hal-hal baik akan menghampiri diri kita, saudara yang terkasih Tuhan. Oleh karena itu, mari tetaplah kuat di tengah situasi ini, saudara. Tetaplah kuat di tengah ketidakpastian, saudara. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan lemah, saudara.
tapi tetap bangkitkan roh saudara untuk terus berjalan, mengerjakan apa yang menjadi bagian saudara, mengerjakan apa yang saudara kerjakan, saudara yang tersentuh. Kenapa? Ingat, Tuhan akan memberkati saudara lewat apa yang saudara kerjakan, saudara yang tersentuh. Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga ialah yakini bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Allah katakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita, saudara yang tersentuh. Oleh karena itu, mari saudara, kalau kita menyadari pencobaan itu, ketidakpastian, kesulitan yang alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Nah, kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gelisah? Kenapa kita harus putus asa? Kenapa kita harus lemah, saudara? Ya, ini padahal kita masih mampu menghadapi itu, saudara. Karena Allah juga katakan bahwasanya pada waktu kamu dicobai Allah, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung, saudara. Jadi ketika situasi, persoalan, ketidakpastian menghampiri kita, Allah tidak membiarkan kita sendiri, saudara. Allah tidak menutup mata melihat keadaan kita, tetapi Allah ambil bagian di dalamnya. Allah turut bersama dengan kita untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk keluar dari situasi itu, untuk lepas dari persoalan itu, untuk keluar dari ketidakpastian itu, saudara. Makanya Allah katakan Dia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, saudara yang tersentuh. Jadi yakinlah bahwasanya di setiap keadaan yang kau alami, Allah tidak pernah meninggalkan engkau, tapi Allah selalu bersama dengan kau. Oleh karena itu kan, mari jangan putus asa, jangan lemah, saudara. Tetap bangkitkan semangat, saudara. Tetap bangkitkan roh, saudara, untuk terus menjalani hari-hari, saudara. Ingat, saudara, mari saya mengajak kita supaya memandang persoalan, masalah, ketidakpastian itu sebagai hal yang membangun iman kita, sebagai hal yang mendewasakan kita, saudara. Bukan sebagai hal yang melemahkan, bukan sebagai hal yang menjatuhkan, bukan sebagai hal yang memojokkan kita. Kenapa, saudara? Saya mau katakan bagi saudara, banyak orang-orang di luar sana, saudara, yang Tuhan percayakan mereka harta, kekayaan yang luar biasa. Tetapi setelah mereka mendapatkan semua itu, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak siap menerima pemberian Tuhan itu. Mereka tidak siap mengelola anugerah Tuhan itu, saudara. Nah, Allah juga tidak mau kita mengalami hal yang sama. Olehnya, sebelum Allah memberikan kita hal yang besar, sebelum Allah mempercayakan kita hal yang luar biasa, Allah menempa kita dulu, saudara. Ditempa dari mana? Ditempa mulai dari hal yang kecil, saudara, ya. Dengan apa? Dengan kesulitan, dengan ketidakpastian, dengan pencobaan, saudara. Hal-hal itu datang untuk menempa kita, untuk mengasah kita, untuk mempersiapkan kita, saudara. Jadi setiap kesombongan, keangkuhan, tinggi hati yang ada dalam diri kita itu dikikis, dibuang, saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menang atas situasi, keadaan, kesulitan, ketidakpastian yang menghampiri kita, saya mau katakan, saudara, ketika kita keluar sebagai pemenang dari situasi itu, Allah akan mempercayakan kepada kita perkara yang besar, perkara yang luar biasa, saudara. Ini, dan ketika hal itu Tuhan percayakan kepada kita, kita akan menjadi orang yang siap. Ini, saudara, ini yang Allah mau sebenarnya di tengah-tengah situasi keadaan yang kita alami saat ini. Karena itulah saya mau katakan, saudara, jangan kita melihat persoalan, ketidakpastian, pergumulan itu sebagai hal yang melemahkan, hal yang menjatuhkan, hal yang memojokkan, hal yang menyakitkan. Tapi lihatlah itu sebagai hal yang menguatkan kita, sebagai hal yang mendewasakan kita, sebagai hal yang membangun iman kita untuk terus melekat kepada Allah, saudara. Ini saya mau katakan, saudara, Petrus, kapan dia mengalami mujizat Allah yang besar, saudara? Ya, ketika dia melihat Yesus berjalan di air, saudara. Dia katakan kepada Yesus, Tuhan, kalau itu engkau, biarkanlah aku berjalan kepada engkau di atas air, ya. Itu baru iman, saudara. Dan dia belum melihat mujizat di situ. Lalu kapan dia melihat mujizat itu, saudara? Yaitu ketika dia keluar melangkah dari perahu, berdiri di atas air. Disitulah dia mengalami mujizat Tuhan. Dia berjalan di atas air, saudara. Nah, demikian juga dengan kita, saudara yang terselam Tuhan. Saat ini di tengah-tengah persoalan, pergumulan, ketidakpastian, kita butuh iman, saudara. Kita butuh iman. Nah, iman ini belum hidup sebelum kita mengerjakan iman itu, saudara. Oleh karena itu saya mau katakan, engkau punya iman di tengah situ ketidakpastian,
di tengah persoalan, di tengah pergumulan. Jangan kalah dengan pergumulan, persoalan, kesulitan itu, ketidakpastian itu, saudara. Tapi mari lawan semua ketidakpastian itu, lawan pergumulan itu dengan apa? Dengan tindakan nyata bahwa saya menang atas itu. Saya tetap bangkit, saya tidak mau putus asa, saya tidak mau menyerah, saya tidak mau terpuruk, tapi saya mau terus bangkit dan terus semangat untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang bisa saya kerjakan. Saya harus terus melangkah, terus mencari pekerjaan. Saya akan terus dan terus membangun bagaimana membuat keluarga saya tetap harmonis. Ini saudara. Nah, jadi iman itu ketika kita implementasikan dalam sebuah tindakan, disitulah kita akan melihat mujizat Tuhan, karya Tuhan, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi atas hidup kita, saudara. Ini, oleh karena itu saya mau mengajak saudara, mari saudara, kuatlah di dalam ketidakpastian kita. Tetap kuatlah di tengah situasi keadaan yang tidak pasti ini, saudara yang Tuhan. Kenapa? Bukan hanya saudara yang mengalami hal ini. Ya, banyak orang mengalami situasi seperti yang kita alami, seperti yang saudara alami. Bahkan saya percaya masih banyak orang yang jauh lebih parah hidupnya daripada saudara. Masih banyak orang yang hidupnya jauh di bawah saudara, tapi mereka tetap bisa mengucap syukur. Mereka tetap bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyadari hidup mereka, ya, itu bukan ditentukan oleh apa yang mereka punya, tapi hidup mereka ditentukan oleh hubungan mereka dengan Allah. Dan demikian juga saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sedang menyerahkan dirinya kepada Kristus, mari saudara, biarlah hidup kita senantiasa bergantung pada Kristus. Jadilah kehendak Kristus dalam hidup kita, bukan kehendak kita, saudara yang terkasih Tuhan. Inilah orang yang menyadari hidupnya bukan dirinya lagi, tapi hidupnya adalah milik Kristus. Jadi mari saudara yang terkasih Tuhan, saya mau katakan, kuatlah di dalam Tuhan, tetap bangkitkan roh saudara, terus bangun di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami syukur Tuhan atas anugerah-Mu, kasih setia Bapa bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa. Bila firman boleh menguatkan kami Tuhan, membawa kami tetap kuat di dalam Tuhan, membangun iman kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan kami Tuhan mau mengatakan kami tidak mau putus asa, kami tidak mau lemah Tuhan, kami mau terus bangkit dan terus mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami percaya bahwa di balik awan yang hitam ada terang yang ajaib, ada terang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan kembali, iman kami boleh dibangkitkan kembali Bapa yang baik. Terpujilah Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami Tuhan, kau berkati mereka di mana mereka berada Tuhan. Bahkan orang yang mungkin masih jauh di bawah kami Tuhan, kami berdoa jauh bagi mereka, Engkau juga berikan mereka kekuatan, kemampuan ya Bapa, supaya mereka juga bisa mengalami situasi, tetap kuat di tengah situasi mereka alami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi Tuhan, sehingga firman-Mu kalau memberkati gereja-Mu, kalau berkati Tuhan, bahkan bangsa kami, negara kami juga Engkau berkati. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Kami serahkan dukungan sepenuhnya dalam tangan Tuhan, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Dasarnya Bapa, kami mengakhiri ibadah kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan, pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa pembinaan penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita, menuntun, memelihara kita senantiasa. Diberkatilah Engkau dalam masa mudamu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, segala yang Kau perlu dalam Tuhan, kiranya Tuhan buat berhasil. Berkat Tuhan tercurah atas hidupmu mulai saat siang hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.